Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati. Perkenalkan, saya Silmi Aulia Rahmana, NRP 15202069 dari Program Studi Informatika Institut Teknologi Nasional Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisis Perbandingan Metode XGBoost dengan Metode Super Vector Machine dalam Memprediksi Penyakit Jantung. Baik, selanjutnya. Latar belakang penelitian, saya mengambil tema ini karena pertama, jantung merupakan organ vital yang memiliki peran penting dalam sistem peredaran darah. Namun, jantung juga termasuk salah satu organ yang sangat rentan terhadap berbagai penyakit. Berdasarkan data dari WHO, penyakit jantung menjadi penyebab utama kematian global dengan kontribusi sekitar 31% dari total kematian. Maka dari itu, teknologi memberikan solusi menggunakan beberapa metode yang akurat untuk mendeteksi penyakit jantung, salah satunya metode Esquibus dan SPM. Nah, pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa metode Supervector Machine atau SVM unggul dalam klasifikasi data berdimensi tinggi. Sementara itu, metode XGBoost atau Extreme Gradient Boosting menunjukkan akurasi yang tinggi dalam prediksi. Nah, oleh karena itu, dibutuhkan analisis perbandingan untuk mengetahui metode mana yang lebih efektif dalam memprediksi resiko penyakit jantung. Selanjutnya, rumusan masalah dari penelitian ini, pertama, bagaimana performa metode XGBoost dalam memprediksi penyakit jantung berdasarkan dataset yang digunakan. Selanjutnya, bagaimana performa metode SPM dalam memprediksi penyakit jantung. Nah, penelitian ini memiliki tiga tujuan utama. Yang pertama, membandingkan performa kedua metode berdasarkan matriks evaluasi seperti akurasi, sensitivitas, dan spesifitas untuk menentukan metode yang paling optimal dalam prediksi penyakit jantung. Yang kedua, menganalisis performa metode XGBoost, sebuah algoritma boosting yang dikenal cepat dan akurat. Yang ketiga, menganalisis performa metode SVM yang dikenal unggul dalam menangani data berdimensi tinggi dan tidak linear. Nah, penelitian ini juga memiliki ruang lingkup. Pertama, ruang lingkup utamanya terbatas pada analisis perbandingan dua metode machine learning, yaitu SVM dan XGBoost. Lalu, analisis dilakukan menggunakan dataset penyakit jantung yang tersedia secara publik dari UCI Machine Learning Repository. Nah, ini websitenya eh, ada di layar. Ini dataset ini terdiri dari 304 data dengan 13 fitur, deskripsi, dan values. Nah, dataset ini menjadi data eksperimen dan pengujian model. Nah, ini tabel dari datasetnya, contoh tabelnya itu ada 13 fitur dari usia, gender, CP, chest pain type, tes BPS, itu kolesterol. Ini ada apa? Ada description dan values-nya masing-masingnya. Selanjutnya, tinjauan pustaka, beberapa penelitian terdahulu mendukung pemilihan metode yang digunakan. Yang pertama ada Amelia tahun 2023 menunjukkan XGBoost sebagai metode dengan akurasi tertinggi mencapai 95,008%. Terus Socayo Adi tahun 2024 menggunakan SVM dan random variance dengan akurasi hingga 97% pada kasus gagal jantung. Dan Budolia tahun 2022 XGBoost dengan optimasi parameter mencapai 91% akurasi. Dan bulan dari 2024 SPM efektif untuk prediksi stroke dengan akurasi 85,45%. Nah, penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa baik SVM dan XGBoost sama-sama memiliki potensi tinggi dalam tugas klasifikasi medis. Selanjutnya, landasan teori. Nah, metode pertama yang digunakan adalah SVM, atau Support Vector Machine. SVM merupakan algoritma survival learning yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Dengan tujuan utama mencari hyperplane terbaik untuk memisahkan dua kelas data. Nah, SVM sangat cocok digunakan pada data berdimensi tinggi dan bersifat non-linear.
karena memanfaatkan fungsi kernelnya. Nah, dalam konteks prediksi penyakit jantung, SPM mengklasifikasi pasiennya itu berdasarkan fitur-fitur yang di dataset tadi, seperti tekanan darah, usia, kolesterol, dan lain-lainnya. Nah, kanan ini eh, saya tampilkan kode Python sederhana untuk implementasi metode SVM yang nanti digunakan. Pertama, ada dari normalisasi data, pembagian data training dan testing, dan hingga pelatihan model dan evaluasi akurasinya. Selanjutnya, metode XGBoost yang akan digunakan itu XGBoost atau Extreme Gradient Boosting adalah algoritma boosting berbasis pohon keputusan yang dirancang untuk meningkatkan akurasi prediksi secara efisien. Metode ini sangat unggul dalam hal kecepatan pelatihan, mampu menangani data dalam jumlah besar, serta memiliki kemampuan untuk mencegah overfitting melalui teknik regularisasi. Nah, dalam konteks prediksi penyakit jantung, SKBoost efektif dalam mengidentifikasi fitur-fitur yang seperti tadi yang berpengaruh terhadap risiko penyakit jantung sehingga mampu menghasilkan klasifikasi yang akurat. Nah, ini eh, contoh implementasi sederhana dari XGBoost, ada kode Python-nya kurang lebih sama. Nanti ada kita ngeload data nantinya, terus menginisialisasi mode XGBoost-nya dan melatihnya menggunakan data latih. Lalu terakhir kita melakukan prediksi dan evaluasi akurasi dari model tersebut. Nah, nanti hasil akhirnya itu akan ditemukan dalam bentuk presentasi akurasi. Itu yang menunjukkan seberapa baik model XGBoost dan SVM. Jadi masing-masing nanti hasil akhirnya itu presentasi presentase akurasinya. Nah, selanjutnya ada conversion metric. Ini salah satu alat atau metode nanti yang digunakan untuk mengevaluasi performa model klasifikasi. Itu conversion matrix. Nah, conversion matrix itu merupakan tabel yang menggambarkan kinerja dari model klasifikasi berdasarkan nilai prediksi dan nilai aktualnya. Nah, contohnya ini kita dalam kasus prediksi penyakit jantung kita nanti ada gagal jantung, nanti ada gagal jantung. Nah, kalau misalnya gagal jantung, nanti ada nilainya ada TP atau true positif, terus ada false negatif atau FN. Terus kalau di tidak gagal jantung ada false positif dan true negatif. Nah, dengan metode conversion matrix dapat dilakukan perhitungan dan menghasilkan 4 nilai yang nanti akan dihitung. Itu nilai recall-nya, precision, akurasi, dan F1 score-nya. Hmm, baik. Selanjutnya ada alur kerja sistem dari penelitian ini atau menentukan nilai XGBoost dan SPM-nya. Nah, ini pertama nanti kita ada input dataset, ada preprocessing data. Preprocessing data itu seperti normalisasi data, menghapus nilai kosong, encoding data kategorikal dan lainnya. Lalu ada pembagian data, nanti ada data latih dan data uji atau data train dan data testingnya. Nanti ada rasionya misalnya 80:20. Dan setelah di pembagian data, kita inisialisasi menggunakan ada yang menggunakan metode XGBoost dan ada yang menggunakan metode SVM. Nah, nanti setelah itu kita evaluasi hasilnya, kita lihat hasilnya, hasil nilai yang tadi akurasi, precision, recall, F1 score-nya, baru nanti kita analisis hasilnya. Nah, terus ini untuk flowchart metode SPM-nya kurang lebih sama. Tadi kita load data dulu, nanti di preprocessing, terus nanti di split datanya, data training dan data testing, terus inisialisasi model SVM-nya. Terus model vector machine ini dibuat dengan kernel RBF, radial basis function. Dan ini cocok untuk data yang tidak linear. Terus nanti kita training modelnya, setelah itu dievaluasi modelnya atau pas keluar hasil nilai yang tadinya. Terus ini metode XGBoost sama eh, nanti di load datanya, split data, inisialisasi mode XGBoost, terus training modelnya, baru terakhir evaluasi model.
Baik, mungkin dan terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Tidak ada kata terima kasih yang terlalu kecil. Setiap ungkapan terima kasih adalah bentuk penghargaan yang besar. Semoga presentasi ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.